الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Selasa, persis kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Malam Arba, malam besok tahun baru. Tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Bertambah pulang hitungannya setahun, tapi berkurang setahun. Pergantian tahun, pergantian bulan sama. Tidak ada acara-acara yang dikemas bentuk apapun, syiar dan macam sebagainya, tidak ada. Pergantian tahun, pergantian bulan hanya sebuah introspeksi, hanya muhasabah. Tengok setahun yang telah lalu, berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan. Tengok setahun yang telah lalu, berapa banyak larangan Allah yang dilakukan. Untuk ke depan, tahun ke depan 1445, mari kita lakukan perubahan dan perbaikan. Merubah yang tidak baik menjadi baik, menambahi yang sudah baik menjadi sesuatu yang baik. Bukankah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini adalah orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin malam ini malam terakhir belum sampaikan dan berhubungan dengan itu. Tidak ada ajaran yang sampai kepada kita. Ada doa akhir tahun dan ada doa awal tahun. Di mana di tempat kita beredar lewat grup masing-masing untuk membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Maksud dulu bukan tidak ada, tapi bukan. Itu dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i bang mazhab kita, Imam Syafi'i bukan melakukan itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad karena doa akhir tahun dan doa awal tahun di atas tahun 900-an Hijriah. Jadi 400 tahun lebih, hampir 500 tahun sepeninggal Nabi, baru doa itu ditulis oleh orang-orang tertentu dan sampai kepada kita hari ini. Kenapa ulun katakan demikian? Berdoa itu kapan aja? Tentang berdoa akhir tahun, tentang berdoa awal tahun. Tapi manakala menetapkan satu doa ini harus dibaca di akhir tahun, ini harus dibaca di awal tahun, maka kita perlu apa? Perlu dalil dan perlu rujukan. Karena itu bentuk amal ibadah. Karena bolehkah berdoa? Boleh berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perbaiki tahun depan daripada tahun yang telah kita lewati. Karena ada yang salah. Tapi manakala kita berdoa di awal tahun, habis asar, dan di akhir tahun, habis asar besok, dan berdoa di awal tahun, habis maghrib malam Arba. Kan fadilat yang tertulis dalam Majmu' Syarif. Ujar Ar-Rahdini Bahari Yasin Kandal.
Al-Majmu' Asy-Syarif, tulisannya, maka saya akan berkata, celakalah aku 1 tahun ke depan. Kada kawal lagi menggoda orang yang membaca doa awal tahun. Ini yang berbahaya. Akhirnya kita santai, padahal tidak ada penjelasan. Biar betapun Ustaz Masudin kenal menggawi, terus hafal doa akhir tahun doa. Allahumma ya zal manni wa la yakunu alaih zal jalali ikram. Ya zal jalali wal in'am. Anta zahirul ladzina wa zal mustajirin. Wa amanal khaifin. Anta kadabtana indaka fi umil kitab. Kalau mau dikikis lagi, itu berikis. Artinya berikit di atas kepala 40-50 tahun yang lewat. Lagi masih kan bacaan-bacaan di waktu muda itu yang kita pakai sudah Tuhan. Bacaan Tuhan awalnya ingat, ujungnya gak ingat lagi. Tapi lagi muda, bacaan masuk misi, keluar misi, buka puasa, semuanya bacaan-bacaan yang kita pelajari di waktu muda. Artinya majelis kita sama sekali jangan salah paham, karena melarang untuk berdoa. Tapi jangan khususkan satu doa pada waktu yang ditetapkan, karena itu perlu dasar, perlu rujukan. Ada lagi lain pada doa puasa. Hari ini Senin kada buku puasaan Senin. Esok akhir tahun Senin puasa. Dan Rabu awal tahun puasa lagi. Kamis kada puasa. Kan perintahnya tuh Senin dan Kamis puasa. Nah, Selasa akhir tahun puasa, Rabu awal tahun puasa. Senin Kamis sasarannya kada puasa. Padahal hadis yang sahih yang merujuk kepada puasa-puasa sunnah adalah Senin dan Kamis. Adalah Ustaz hadisnya puasa akhir tahun awal tahun. Ada. Bunyi hadisnya man shoma min akhir yaumin min Dzulhijjah wa awal yaumin min al-Muharram faqad qadama sanatil madiyah bisawm wa ibtata sanatil mustaqbil bisawm ja'alallahu kafaratun khamsina sana. Siapa yang berpuasa di akhir tahun besok, kemudian berpuasa lagi di awal tahun Rabu, 2 hari betul-betul, maka dia menutup tahunnya dengan puasa dan membuka tahunnya dengan puasa. Melihat redaksi ini seolah-olah bagus. Tutup tahun lewat puasa, buka tahun lewat puasa. Apabila puasa pian 2 hari, awal akhir dan awal tahun, ja'alallahu kafaratun khamsina sana. Allah akan menjadikan kifarat pengampunan dosa selama 50 tahun. Siapa yang ada itu? Puasa 10 Muharram, hari Asyura, pengampunannya berapa tahun? Setahun. Puasa hari Arafah pengampunannya 2 tahun. Puasa 2 hari akhir tahun awal tahun pengampunannya 50 tahun. Luar biasa. Imam Ibn Zawji, Imam Az-Zahabi, tokoh-tokoh hadisin memasukkan hadis ini fil mawdu'ah dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Nyata kita tahu hadisnya palsu, kita ada menakma. Maka bicarakan nakma amanahkan. Jadi dalam agama bagus untuk kita teliti sumber-sumber itu. Banyak benar. Nah, kada bersumber itu menjadi amal utama. Nah, jelas tuntunannya menjadi apa? Menjadi terabaikan. Kecanduan kepada hadis-hadis palsu dalam fadilat satu amal akan mengabaikan hadis-hadis sahih dalam fadilat satu amal. Karena rata-rata hadis palsu itu memiliki apa? Memiliki fadilat yang luar biasa tinggi. Ada satu hari puasa yang sering dilaksanakan. Man shoma min yaumin 27 min al-Rajab. Siapa yang berpuasa pada hari ke-27 Rajab. Hari apa 27 Rajab itu? Isra Mi'raj 27 Rajab. Maka nama shoma sittina syahra.
sama dengan puasa 60 bulan. Sehari di 27 Rajab itu sama dengan puasa 60 bulan. 5 tahun lah. 60 bulan. 5 tahun. Biar nyata mah ambil 5 tahun pada 2 tahun, pada 1 tahun. Puasa Asyura tadi 1 tahun, puasa Arafah 2 tahun. 27 Rajab 5 tahun. 60 bulan. Kedudukan hadisnya sama dengan kedudukan hadis yang pertama. Malah ini la aslalahu. Kalau hadis palsu itu ada mata rantai sanad sampai kepada Nabi. Tapi tercatat di antara orang yang meriwayatkan itu ada yang suka berbohong. Maka hadisnya bisa lemah, bisa palsu. Yang banyak, apalagi Imam Syaukani mengatakan hadis yang berbicara tentang akhir tahun dan awal tahun itu dalam mata rantai sanad itu tercatat 2 orang yang pendusta yang meriwayatkan hadis itu. Artinya ada ragu lagi bahwa hadis itu palsu. Adapun hadis yang berhubungan dengan 27 Rajab, sepakat para ulama hadis la aslalahu. Apa artinya? Kada tahu asal usulnya membuat kalimat ini siapa? Kalau awal tahun akhir tahun tadi, biar kau memadakan hadis. Karena ada mata rantai sanadnya hadis, tapi mau tuh nah kada mengerti mau tuh kan hadis dulu. Padahal kita kada tahu mau tuh artinya apa? Palsu. Nah, palsu. Adapun puasa di 27 Rajab la aslalah, kada ada asal usul. Kada kau dikatakan ujar Nabi, kada kau dikatakan ujar sahabat, kada kau dikatakan ujar siapa? Siapa pembuat kalimat itu? Kada ada. Artinya makin kada kau dipertanggungjawabkan, makin kada bisa dipertanggungjawabkan. Maksud ulun agar kita esok kada perlu puasa. Hari ini aja jadi berpuasaan, esok kada puasa. Arba kada puasa, Kamis puasa. Mun hendak jopang puasa apa pun pian hendak? Puasa apa? Kecuali puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Agar kita sebagai seorang muslim ini melaksanakan suatu ibadah amal yang betul-betul memiliki syariat dan perintah yang kuat. Karena berbahaya orang yang menyalahi Nabi itu. 63 Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Ta'ala. Hendaklah merasa takut. Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang yang selalu berselisih dengan Nabi Muhammad. Membaca kita, kada takutan gabian-bian yang berselisih dengan Nabi Muhammad. Bahasa Al-Quran kan. Hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi. Berselisih dengan Nabi itu apa? Bawalan kada. Nang Nabi suruh kada digawe. Nang kada disuruh Nabi ingin berselisih. Hendaklah takut orang berselisih dengan Nabi. Antusibahum fitnah. Allah akan timpakan bencana dalam kehidupannya. Allah akan timpakan bencana. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan 5 macam yang menunjang, yang menahan turunnya bala. 4 macam. Ada 4 macam yang bisa menahan turunnya bala. Yang pertama, suatu negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang adil. Ketidakadilan seorang pemimpin mempercepat bala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bala itu tertahan masih adanya dakwah Al-Quran dan Sunnah, sekalipun kada tapi banyak didatangi. Masih ada yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, maksudnya dalam tema dakwah kada tapi jauh daripada Al-Quran, kada tapi jauh daripada hadis Nabi yang sahih. Ini menahan turunnya bala. Yang ketiga, menahan turunnya bala itu ada orang-orang yang berangkat ke pelosok-pelosok, ke desa-desa untuk mendakwahkan agama. 40 lebih sahabat Nabi yang mau pergi Syria. Kemudian di Rusia, di Cina, di Turki. Itu kenapa? Karena mereka tinggalkan anak dan istri mereka.
Untuk apa? Mendakwahkan agama Islam. Ada orang yang berdakwah dengan biaya-biayanya sendiri, dan ini penahan bala yang akan turun. Jadi bagus, biar aja lemah ada yang mengetuk rumah kita. Alhamdulillah diketuknya dikira mah antarin sampai bisa panas-panas umpamanya, katanya Pak, yuk kita ngumpul di masjid. Mereka datang dengan ketulusan, dengan biaya sendiri, hanya mengajaki orang sholat. Ini penahan bala. Doa ditolak kalau ada lagi yang seperti ini. Aku tuh teringat almarhum Ustadz kita Haji Arifin Ilham. Beliau berkata, dai itu ada 4 kata beliau. Pertama, dai itu dai air hujan. Yang kedua, dai air sumur. Yang ketiga, dai air yang larut di solokan, dai air potong. Dan yang keempat, dai nang banyu naik ke rumah kita. Dai air PDAM. Bagus ini mencontohkan. Kada dari sempit dia bertahun. Dai air hujan ini yang datang ke mana-mana, ke desa-desa. Maka bergembira melihat saudara-saudara kita kemana, ke berapa ke tempat pembinaan mualaf dan sebagainya. Dia tidak pernah berpikir di mana yang dia sirami. Air hujan itu akan menyirami seluruh alam. Ini pendakwah yang ikhlas. Yang kedua, dainya air sumur. Ulamanya kan sampai kau lagi berjalan. Maka sidin buka kajian majelis di rumah. Sidin siapa hendak datang ke rumah, datang orang ke rumah, mengambil ilmu. Nah kayak kita membawa ember, mengambil banyu di sumur. Beda dai air sumur dengan dai air hujan. Yang ketiga, pendakwah air combera di atas mimbar menyebut nama Allah, Assalamualaikum, tapi isinya sumpah serapah, isinya caci maki, isinya sumpah berapa dan macam sebagainya. Ada juga golongan dai yang kayak ini. Dan yang keempat, kata beliau, dai air PDAM. Apabila 2 bulan kada dibayar diputusnya. Artinya ada transaksional dulu. Ben kalau Ustaz diundang ke sana berapa? Karena itu ngomong bahasa Jawa tuh wani pendakwahnya air lendeng. Coba ada dibayar lagi putus. Nah paling indah tuh ya 2. Dainya air hujan dan dainya air sumur. Mereka berwujud menahan turunnya hujan. Yang keempat yang menahan turunnya hujan, al-mar'atul mustara, perempuan yang menutup aurat. Ibu-ibu manakala tutup aurat dengan rapi, anaknya ditutup aurat dengan rapi, sampeyan berpeluang menahan turunnya bala. Makin banyak wanita yang buka aurat, makin cepat bala itu diturunkan di tempat itu. Karena apa? Pelanggaran terbesar bagi wanita yang menutup aurat. Maka kadang-kadang kita berpikir 10 kali, 100 kali berpikir, berarti memang itu wajib. Apabila diundang walimah, wajib kan kita memperkirakan undangan. Apabila diundang saudara kita, wajib kita datang. Cuman apabila kita datang, ada acara organ tunggal. Penyanyinya khusus ditampilkan, pakaiannya tuh ada cukup kaya. Kurang kan? Maka tuan rumah ini kada paham soalnya beda tangkapnya Ustaz yang duduk di sini di muka panggung. Sotonya pakai hidung dan panas. Jadi wajib, tapi banyak penampilan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah. Maka Allah katakan dalam An-Nur, "Falyanzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Hendaklah orang yang selalu berselisih dengan Nabi itu
Takutnya apa? Allah akan timpakan fitnah. Bagaimana Pak pendapat ulama tafsir tentang fitnah pada ayat ini? Yang pertama, bencana silih berganti. Belum selesai bencana satu, datang lagi bencana lain. Belum selesai bencana lain, datang lagi bencana satu. Kenapa? Selalu menyelisih Nabi. Penyebab turunnya bencana itu adalah sunnah-sunnah terabaikan. Sunnah-sunnah terabaikan. Kemudian wabadu ahli ta'wil, sebagian ahli tafsir menafsirkan bencana itu apa? Allah cabut kecintaan terhadap agama Islam di hati umat Islam, dan ini bencana terbesar. Umat Islam kada sayang lagi oleh agamanya. Umat Islam kada cinta lagi oleh Islamnya. Allah cabut. Kenapa? Banyaknya melakukan sesuatu yang di luar sunnah. Dan di luar sunnah. Maka Allah merasa penting untuk sampaikan itu. Karena ini bahagian daripada apa? Bukti kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang lawan Nabi, kita cinta lawan Nabi, kita ikuti apa yang Nabi sampaikan. Kita sayang lawan Nabi, kita cinta lawan Nabi, kita jauhi apa yang Nabi tidak pernah perintahkan. Dan dengan ancaman yang cukup keras, Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa melakukan satu amal yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada suruhan dari Nabi, maka amalnya itu ditolak. Sebagai seorang muslimah, anda amal itu lihatin dulu, amal yang ditolak itu apa? Mudah mencari amal yang ditolak. Apabila kita lakukan sesuatu amal yang diajarkan oleh Nabi, maka itu 50% amal itu diterima. Amal itu diterima dua aja syaratnya. Dua syaratnya. Pertama, dilaksanakan ikhlas karena Allah. Itu 50% sudah. Ikhlas, 50% amal kita diterima. Melengkapi 100% amal diterima, nang diamalkan itu amalan nang diajarkan Nabi. Nang diamalkan itu amalan yang diajarkan Nabi. Maka jika dua ini dikombinasikan, amalnya ajaran Nabi, melaksanakannya ikhlas, maka amal kita diterima. Tahu gerampian itu amal diterima, memang dipadahkan. Ini ciri amal diterima kayak ini. Ciri amal diterima. Diamalkan karena Allah dan mengamalkan yang dituntunkan lawan kita. Mungkin itu salah satu fadilat kelebihan daripada kita berkumpul-kumpul. Nah, paling 45 menit antara maghrib lawan isya. Kalau subuh lebih cuma lagi 30 menit sudah wassalamualaikum. Tapi ini bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi kita. Menjadikan kita dalam beragama bukan memperkuat taklid, tapi memperkuat pencerahan-pencerahan. Sesuatu dalam agama itu apa? Dibaca dengan ilmu membacanya, bukan dengan ujar sidin. Sidin gen menggawi jual, itu taklid membacanya. Dibaca dengan ilmu. Jadikan semua majelis itu sebagai apa? Sebagai pencerahan. Pencerahan. Coba lihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu luar biasa pencerahan. Lau anna nahran ala babi ahadikum, Bukhari meriwayatkan hadis. Yaghtasilu kullu yawmin mi'ata marrah. Hal yabqa min durani syai'. Wahai sahabatku, jika dibuka rumah kalian ada sebuah sungai dan kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu, ini masih pertanyaan. Hal yang bukan Indonesia, adakah lagi kotoran yang lengket di badanmu? Rigatlah lagi awak ikam, namun ikam mandi 5 kali sehari. Maka sahabat semuanya menjawab, tidak wahai Rasul, kan ada lagi kotoran di badan kami apabila kami mandi 5 kali sehari. Dan kan ada kita mandi 5 kali sehari. Amun 5 hari sekali bisa ada. Tapi begitu sahabat menjawab, ya Rasul, kan ada lagi kotoran di badan kami yang kami mandi 5 kali sehari. Apa kata Nabi? Dari kami salat dalam masjid.
Nangka itu sahabat kuai, contoh sholat 5 waktu. 5 kali sehari kalian melakukan, maka dosa dan kesalahan berguguran. Dosa dan kesalahan berguguran. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jawab rahimakumullah. Sebagai seorang mukminah, muslimah, kita semua memiliki tugas yang sama untuk menyampaikan apa yang ada kita miliki, sekalipun kita hanya memiliki 1 ayat. Tapi anni balighu anni, sampaikan apa yang datang dari aku, kata Nabi. Apa yang datang dari aku, sekalipun 1 ayat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apa aja yang kita miliki yang turun dari Nabi kepada sahabat, kepada para ulama, itu wajib untuk kita sampaikan. Karena itu merupakan apa? Tambahan-tambahan ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Dakwah kewajiban bersama. Dakwah kewajiban bersama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah SWT. Perkataan siapa yang paling baik? Kata Allah. Siapa yang perkataannya paling baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kecuali perkataan orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Itu perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik, perkataan orang yang mengajak taat kepada Allah dan beriman kepada Allah, dan orang berkata, kami sebagai seorang yang muslim, itu yang terbaik. Artinya perkataan-perkataan yang nilainya dakwah, dan dakwah ini tidak perlu harus duduk di kursi, dakwah ini tidak perlu harus naik ke atas mimbar. Dakwah itu 1-2 patah kata pun diucapkan. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, jika kamu melaksanakan 1 sunnah Rasul SAW di tengah umat masyarakat yang tidak mengerti sunnah, maka itu adalah satu dakwah yang luar biasa. Orang tidak mengerti lagi tentang sunnah, dia sudah melaksanakan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah orang yang makan pada berdiri, minum berdiri, kita ambil segelas, ambil kedudukan sedikit, minum, kita duduk, itu dakwah. Di sekian banyak manusia ini, kerepokan makanan minuman berdiri-diri. Ada 2-3 yang ambil kedudukan tempat duduk. Ini dakwah yang luar biasa. Karena Nabi menganjurkan untuk itu. Jangan kita tergiur dan tergabung dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, sidin berdirian juga, lalu kita obat berdiri, artinya kita kalah. Dakwah kita adalah melaksanakan satu bentuk kebaikan di hadapan orang yang mungkin tidak mengerti dengan kebaikan itu. Ada orang yang mengajak kita untuk melakukan satu kebaikan, terima dengan baik. Memang di waktu Nabi menyampaikan dakwah, beliau itu menemui berbagai macam. Ada yang menerima dengan baik, ada yang menolak tapi dengan baik, ada yang menolak dengan suara kasar dan memaki-maki. Ini yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah Nabi luar biasa tantangannya. Apalagi Nabi mengetuk pintu-pintu para orang yang tidak mengenal Islam, mengajarkan dan mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Hanya itu 13 tahun namanya. 13 tahun namanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dalam 13 tahun itu hanya sekian puluh orang yang masuk Islam. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk apa? Untuk hijrah. Hijrah ke Madinah. Makkah belum beres, ditinggalkan ke Madinah. Biasanya ada itu di masyarakat kita. Untuk makan dulu di wilayah kita, hanya ke lain-lain. Oh, itu kan sampai Islam. Islam kada sampai loh kita memiliki prinsip kayak itu. Makkah itu belum beres, ditinggalkan Nabi ke Madinah. Justru dari Madinah Makkah itu tuntas. Nabi datang ke Madinah dengan berliku-liku perjalanan yang luar biasa, melelahkan. Karena persiapan memang tidak lengkap. Perjalanan berapa lama? Seminggu Makkah Madinah dengan kendaraan unta.
Lain kendaraan kita bis hari ini 5 jam tidak sampai. Apabila bila kegamatan ditancap gasnya melaju. Menunta apa nang digas-gas. Kadang-kadang digas-gas. Seminggu Nabi dalam perjalanan itu sampai Wadi Qudain 150 dari Makkah. Wadi Qudain itu sudah kehabisan bahan. Makanan tidak ada lagi, minuman tidak ada lagi. Artinya perjalanan yang ujung-ujung melelahkan, kehausan dan kelaparan. Untuk apa? Untuk membawa Islam ini. Sehingga hari ini kita nyamannya beragama Islam. Melewati perjuangan, tetesan darah dan keringat Rasulullah SAW. Bertemu Nabi dengan seorang laki-laki Quraisy, tidak Muslim. Dan Nabi mengatakan kepada laki-laki yang tidak Muslim itu, kami habis bekal. Habis bekal. Kata laki-laki, di sana ada sebuah tenda di Wadi Qudain yang dihuni oleh suami istri yang tua-tua. Beliau menyiapkan makanan gratis, minuman gratis, makanan gratis, minuman gratis. Ulun hari pertemuan, makanan gratis, minuman gratis. Pada waktu hawal abang guru kita yang ke berapa itu, keluar dulu mati, meninggal wajah baru. Jadi kami tulakan bawa mobil, dikira orang kata acara. Tangan berapa ya? Berapa dalam mobil? Bertujuh, masuk nasi bungkus 7 bungkus ke dalam masjid. Ada pulang ke sana, berapa dalam mobil, roti pulang masuk. Akhirnya kami berbelok. Keluarga yang meninggal, bongkar kenang dalam mobil nih, lah makanan kita berrezeki kita berdatang. Makanan gratis juga. Ummu Ma'bad al-Huzaiyah dengan suaminya menyiapkan makanan gratis. Nabi datang dan Nabi bertanya, kami kehabisan bekal. Bicara Ummu Ma'bad, mohon maaf, makanannya habis, minumannya sadar kalau makan habis, minum kita nang saling laparan parut tenang. Sehingga ke warung-warungnya tutup. Kajar pulang ke sana, tutup pulang. Habis. Tapi Ummu Ma'bad melihat di antara 2 orang laki-laki yang datang ada satu yang luar biasa istimewa. Memandangnya ada puas-puas. Dia puasa tidak banyak berkata-kata, tapi apabila dia berucap berkesan yang menerimanya. Kata Ummu Ma'bad, aku beri 1 ekor kambing di belakang tenda. Kambingnya kurus. Potong silahkan, makan oleh kalian sebagai bekal perjalanan. Maka Nabi menengok ke belakang tenda. Hadisnya sahih Pak. Hadis sahih. Ceritanya panjang. Nabi menengok ke belakang tenda. Dilihat oleh Nabi bujuran. Kambingnya dasar kurus luar biasa. Dipikir kalau mau dipotong, apa nanti kujur tulang mana? Maka keluar kepada pemilik, Ummu Ma'bad, karena kada memotong kambing itu. Tapi jika Anda mengizinkan, akan kuperas susunya. Makin kagum pemiliknya. Kata Ummu Ma'bad, aku pemilik kambing itu bertahun-tahun sudah. Kambingnya Tuhan, maaf, kantongnya sudah kada berisi lagi. Ujar Nabi apa? Kita sambil bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Bingung Ummu. Dipusut oleh Nabi kantong yang kosong. Aku penuh berisi susu kambing. Dia minta mangkok kepada Ummu Ma'bad disiapkan, diperas oleh Nabi. Penuh mangkoknya susu segar semangkok. Siapa orang pertama minum? Pemilik kambing. Diminum. Selesai minum, peras lagi. Siapa orang yang kedua yang minum? Ibnu Uraisyid yang akhirnya masuk Islam. Laki-laki yang beragama Nasrani. Dia suruh minum yang kedua. Peras lagi, penuh lagi mangkoknya. Siapa giliran yang ketiga? Abu Bakar. Nabi nang tukang perasnya, Nabi yang minum nang terakhir. Itu berbeda alatnya loh kita. Maaf, kita kadang-kadang tukang suruh ya kita negara angkat dulu. Itu. Nabi kada minum. Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau kada mau minum pasti Nabi kada minum.
Kalau ada aku minum, pasti kan aku minum, Nabi kan minum. Tapi Abu Bakar yakin Allah akan memberikan pertolongan dan mukjizat. Artinya masih ada air susu setelah minum Abu Bakar. Berapa mangkok sudah? 3 mangkok. Peras mangkok yang keempat penuh. Maka Nabi meminumnya. Kenyang sebentar dengan susu segar. Isi lagi mangkok yang kelima. Kemana Nabi menyerahkan? Diserahkan kepada Muhammad dan katakan, Muhammad, sore nanti suamimu datang, silakan meminum susu segar. Kami meneruskan perjalanan. Para ulama hadis mengomentari cerita ini. Jika 100 orang waktu itu ada, maka 100 orang akan cukup meminum air susu dari kambing yang tadinya kantong susunya kosong. Lanjut ke ketuaan kambingnya. Jadi luar biasa, mukjizat perjalanan. Itu pun Nabi dalam membela Islam. Nabi meneruskan perjalanan. Suami sore, suami Muhammad datang. Muhammad bercerita dengan suaminya. Ada seorang laki-laki ajaib dari Muhammad Al-Husaini ini. Akhirnya Nabi menggelar penutur, wanita penutur, wanita pencerita. Setelah dia masuk Islam, dia mendakwai wanita-wanita lain menceritakan pengalaman yang telah dilihatinya. Kata Muhammad, wahai suamiku, aneh laki-laki. Kambing kita dan tunggal tuh imbang dipusutnya kantongnya penuh. Kami berlima, berempat minum kenyang. Ini semangkok. Habis dia lagi ucapannya kayak apa? Tidak ubahnya seperti mutiara yang berjatuhan, kata Muhammad dalam sindiran kata-kata indahnya. Bahwa kalau itu jalan laki itu yang pernah membaca, itu Nabi yang terakhir yang datang. Ayo kita tutup tenda berangkat ke Madinah. Tutup tenda berangkat ke Madinah. Sampai ke Madinah, Nabi sudah dikelilingi. Muhammad bersama suaminya mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, perempuan Ansor yang paling tua masuk Islam, ya suami istri. Namanya Atikah, Muhammad Al-Muzani, yang Nabi ajari satu doa dan doanya bagus. Muhammad baca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal hiyanati innaka ta'lamu ma fis sudur innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa a'lamu ma fis sudur. Ini Muhammad baca doa ini, maka Allah akan melapangkan hati yang gelisah. Hati yang gelisah itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila membaca doa ini. Maka para ulama menulis doa itu doa kelapangan hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada munafik. Wa amali minar riya, dan amalku daripada riya. Bersihkan ibadahku daripada riya. Wa lisani minal kadhib, bersihkan lisanku daripada kebohongan. Wa aini minal khiyanah, bersihkan pandanganku daripada pandangan khianat. Paham aja biar pandangan khianat. Istilah memasang kacamata hiram supaya kita tahu orang kemana jalannya. Mungkin itu sebagian. Maaf, kadang kacamata hiram terlihat pandangan. Bang, hari panas juga. Hari panas selalu kacamata hiram. Tapi lo menjadi ada panas kada, kalau masang kacamata hiram. Ya kadang-kadang air minalnya, bersihkan mataku dari pandangan khianat. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Engkau ya Allah yang mengerti tentang siapa yang khianat pandangannya. Wa a'lamu ma fis sudur, dan engkau mengetahui apa yang ada di dalam dada. Diajarkan oleh Muhammad Al-Husaiyah doa ini kepada para wanita. Setiap wanita yang ditemuinya, diceritakannya pengalaman pribadinya masuk Islam. Diceritakan pengalaman pribadinya masuk Islam. Bahwa hadir rahimahumullah, inilah perjuangan dakwah yang diambil oleh baginda Nabi. Kita hari ini nyaman benar beragama Islam. Kada ada tantangan, kada ada ancaman, kada ada apa-apa.
Kada jadi ada kira orang tahu unta di atas belakang Nabi di waktu sujud. Kan kada kayak itu. Kada jadi olesi kotoran-kotoran di pelataran Nabi di waktu hendak turun. Tidak. Kita ini kada kayak itu. Tapi perjuangan Nabi luar biasa dalam membawa agama yang mulia ini. Lewat kota Madinah Islam berkembang. Islam berkembang. Maka apabila ada orang menyampaikan satu kebaikan menurut kita, maka kita terima. Jangan dijawab. Ada jawabannya. Allah paling benci. Abghadullah ilan nas, semurka-murka Allah kepada manusia. Idza da'a ar-rajulu ila ar-rajul, apabila seseorang mengajak yang lain untuk apa? Untuk bertakwa dan beriman kepada Allah, maka dijawabnya ajakan orang itu. Alaika binafsika, urus diri kamu aja kalau sudah urus orang lain. Ternyata itu ucapan yang paling dimurkai Allah Ta'ala. Kita kadang masyarakat jangan diucapi ucapan yang kasar. Dakwah adalah perkataan yang terbaik. Selama buat urus kita macam keluarga maka bisa urus orang lain, banyak benar ini pada itu. Dan ini abghadullah, semurka-murka Allah Ta'ala dengan hal-hal yang kayak itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian terakhir, di waktu Nabi Jibril meminta kepada Nabi, waktu Nabi ke Taif 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah ke Taif. Nabi berharap orang Taif lembut-lembut menerima Nabi dengan baik, ternyata sebaliknya. Ucapan kasar dan bukan sekedar ucapan, dilempari dengan batu. Nabi berdarah-darah. Dan malaikat Jibril datang menemui Nabi waktu itu. Setelah Nabi mendoakan orang-orang Taif dengan doa kebaikan, ujar Jibril, ya Rasulullah, jika kau izinkan, ku perintahkan tuh malaikat penjaga gunung untuk melemparkan sedikit saja ke Taif. Habis orang Taif itu terhimpit gunung. Apa Nabi SAW yang Nabi katakan? Tidak, Jibril, jangan lakukan itu. Aku berharap nanti setelah mereka lahir keturunan anak cucu zuriat mereka yang mudah-mudahan beriman kepada Allah Ta'ala. Tahun ke-8 Hijriah semua orang Taif masuk Islam. Artinya doa harapan Nabi itu berapa tahun namanya? 8 tambah 3 11 tahun. 11 tahun, tahun ke-8 Hijriah, 3 tahun sebelum hijrah Nabi berdoa. 11 tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Taif datang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam dan Nabi gembira luar biasa, ada salah satu daripada tokoh Taif yang berkata, ya Rasul, di Taif, tengah kota Taif itu ada satu berhala. Berhala yang besar, namanya Lata. Kami mohon kepada Nabi agar berhala itu jangan dibongkar. Sekedar kami mengingat bodohnya kami masa lalu. Menyembah benda yang kada kau pegarap, apabila kada digarap. Apabila takurihi 50 tahun takurihi kada dengakin. Kan kayak itu berhala. Kami mengenang kebodohan kami ya Rasul. Jangan dibongkar. Nah, dengan ini Nabi kada toleran. Tidak kata Nabi. Dengan berhala itu kalian membenci Islam. Berhala itu kalian tidak percaya kepada Allah. Dengan berhala itu kalian melempariku dengan batu dan sebagainya. Dengan berhala itu kalian tidak menerima agama yang benar. Kemudian kalian masuk Islam, berhala itu harus dibongkar. Sebulan Pak Rasul, tidak. Kita bongkar. Nabi mengutus langsung. Pak, perjalanan Taif itu luar biasa. Berapa yang pernah umroh naik bis menuju Makkah itu berapa jam ke Taif. Biasanya berangkat pagi, datangnya sore. Datang sore. Nabi mengutus sahabat Nabi Khalid bin Walid dan beberapa sahabat yang lain untuk menghancurkan berhala itu. Nabi orang yang lembut dan bertoleransi antar umat, tapi berbicara tentang akidah tidak ada toleransi bagi Nabi Muhammad SAW. Karena keyakinan tidak bisa dicampur adukkan. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, ingat besok kita akan berpuasaan. Arba kada perlu juga puasaan, menanggap puasa hari Kamis. Ayo ya.
undangi kami buka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.